Shalom adik-adik. Kurang semangat ya kak, kita coba sapa sekali lagi ya. Yuk. Shalom adik-adik. Nah masih ingat kan kakak siapa? Kakak Oja, dan di sebelah kakak ada dengan kakak Nita dan juga abang ganteng kita, abang Afi sebagai pemusik kita hari ini. Nah ayo adik-adik, kakak mengajak adik-adik semua berdiri ya kak, biar lebih bersemangat. Kakak mau ngetes apakah anak sekolah minggu itu ada sukacita nggak ya mengikuti ibadah ini. Coba semua berdiri, jangan males mentang-mentang di rumah, jangan duduk terus, coba berdiri. Udah semua berdiri? Nah oke, kita mulai ya. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Sekali lagi ya, kurang semangat loh kak. Oh iya, coba kakak. Oke, kakak sapa lagi ya. Ada sukacita, Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita, Puji Tuhan, udah semangat ya kak. Nah adik-adik boleh duduk kembali. Nah apa kabarnya semua? Pasti baik kan? Tapi kalau anak sekolah minggu ditanya apa kabar, pasti jawabannya beda ya kak? iya dong. Nah jawabannya itu luar biasa. Yes, yes, yes. Coba sekali lagi, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik pasti walaupun di rumah adik-adik gak pernah bosan kan untuk memuji nama Tuhan. Jangan sampai bosan ya, karena Tuhan Yesus itu baik sama kita. Maka dari itu kita akan memuji Dia dengan menyanyikan lagu Matahari Bersinar Terang. Semangat ya adik-adik. Boleh sambil tepuk tangannya biar lebih bersemangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Kita ulangi sekali lagi ya dengan lebih semangat. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Adik-adik, untuk memulai kebaktian kita, mari kita berdoa, kita ambil sikap hormat kepada Tuhan, kita tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha pengasih, syukur dan terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu hingga saat ini. Ya Tuhan, tetap kami serahkan jiwa dan raga kami kepadamu ya Tuhan. Berkati kami Bapa, berkati pemikiran kami, berkati perkataan kami, dan berkati perbuatan kami. Ya Tuhan, Engkau tahu tujuan kami saat ini ya Bapa. Kami akan memulai ibadah kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, biarlah Engkau jagai kami Tuhan, agar kiranya kebaktian kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Bapa di surga, begitu banyak dosa yang kami perbuat, mohon ampunkan segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik, selain Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang, adik-adik tahu tak kalau Tuhan Yesus itu betapa mengasihi kita manusia. Nah, kita diberikan napas, kita diberikan kesehatan, bahkan hari ini kita ibadah di sini karena kasih Tuhan loh anak-anak. Maka untuk itu kita memuji Tuhan, kita bernyanyi, Yesus kekasih jiwaku. Adik-adik kalau mau gerak boleh berdiri ya, biar makin bersemangat walaupun di rumah, oke? Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku
tinggikan namanya. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Kita ulangi lagi deh, adik-adik di atas. Percaya Padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Nah, adik-adik, dari tadi kan kita sudah bernyanyi untuk memuji nama Tuhan. Tetapi selain bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan itu termasuk memuji nama Tuhan. Nah, sudah tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Nandevino. Sebelum itu, mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengenaikan pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Adik-adik, kita boleh mengambil sikap berdoa sambil menyanyikan ini dengan segenap hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita ulangi lagu ini sekali lagi dengan segenap hati kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom adik-adik yang berada di rumah. Masih tetap sukacita ya sampai saat ini. Walaupun kita ibadahnya dari rumah,
itu tidak mengurangi sukacita kita bersama dengan Tuhan. Kita masih bisa bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggunya melalui ibadah online. Untuk lebih akrabnya, untuk mengobati rindu kakak dengan adik-adik, kakak mau sapa dulu kalian mulai dari yang balita ya. Shalom adik-adik balita, apa kabar? Shalom adik-adik balita besar, apa kabar? Adik-adik kecil, anak tanggung, dan juga tentunya anak-anak remaja. Semuanya ada sukacita ya saat ini ya. Pasti semuanya sukacita. Ya adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita mau mendengar firman Tuhan, namun sebelumnya kita mau persiapkan hati kita mau berdoa menyerahkan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa ya adik-adik. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena selalu ada waktu untuk kami bisa bertemu dengan Engkau. Semuanya tidak ada yang menghalangi Tuhan, walaupun kami tidak bertemu, bertatap muka, tetapi kami bisa bertemu lewat ibadah online. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, memberikan kami untuk terus bisa bertumbuh di dalam mengenal Engkau. Bapa di dalam surga, berkatilah kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu boleh menjadi berkat dan boleh menjadi sukacita bagi setiap kami yang mendengarkan. Bapa, siapkan juga hati adik-adik kami Tuhan, supaya firman yang ditabur sungguh boleh jatuh di tanah yang subur. Tuhan, sepenuhnya kami serahkan rangkaian kebenaran firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya, biarlah Tuhan saja yang bekerja. Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah pemberitaan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik yang saya kasihi dan saya sayangi, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9 ya adik-adik. Adik-adik yang sudah memegang Alkitab, mari kita buka ya, kita akan baca bersama-sama. Kakak ulangi ya, dari Matius 13 ayat 1 sampai dengan 9. Ya, semua sudah dapat ya, sudah ketemu ayatnya ya? Ya, kakak akan membacakan buat adik-adik semua. Adik-adik yang di rumah memperhatikan Alkitabnya. Perikop kita yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, sampai di sini pembacaan kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus untuk menyampaikan kabar keselamatan, dia suka mengajar ya adik-adik. Makanya itu dia juga kita sebut dengan guru. Ya kan, kalau kita mendengarkan firman Tuhan di beberapa kesempatan waktu kita sekolah minggu yang lalu, kita menyebut Tuhan Yesus juga guru. Nah adik-adik, kesempatan hari ini Tuhan Yesus pun
akan mengajar. Nah, kalau mengajar itu biasanya guru ya, seperti kakak gitu, mengajar. Nah, saat ini Tuhan Yesus pergi ke tepi danau. Ya, Tuhan Yesus pergi ke tepi danau, adik-adik. Nah, sewaktu Tuhan Yesus di tepi danau, banyak orang datang berbondong-bondong mendekati dia, adik-adik. Banyak sekali. Ternyata mereka ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mereka ingin sekali mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, kesempatan saat ini Tuhan Yesus mengajar orang-orang yang datang itu dengan satu perumpamaan. Nah, saat itu Tuhan Yesus, karena begitu banyak orang yang datang, adik-adik, Tuhan Yesus pergi ke danau yang di situ ada sebuah perahu. Dia naik dan duduk di atas perahu, sementara yang mengikutinya, orang-orang yang berbondong-bondong mengikutinya, duduk di pinggir pantai mendengarkan Tuhan Yesus mengajar, adik-adik. Nah, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, adik-adik, di dalam perikop kita dikatakan Tuhan Yesus di ayat yang ke-3 dikatakan di situ, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Jadi Tuhan Yesus saat ini ingin mengajar orang-orang itu dengan sebuah perumpamaan, yaitu seorang penabur. Mungkin adik-adik ya, kalau saat ini mungkin lebih dekat dengan kita petani gitu ya. Adik-adik pasti sudah tahu petani. Petani itu pekerjaannya adalah apa, adik-adik? Pekerjaannya menanam, ya, menanam sesuatu yang diharapkan hasilnya. Kira-kira kakak mau bertanya nih sama adik-adik, kalau petani menabur benih, kira-kira apa yang diharapkannya, adik-adik? Iya, benar, pasti mengharapkan hasil. Hasilnya berupa buah ataupun hasil yang lainnya. Jadi seorang petani mengharapkan hasil. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan seorang petani tadi. Dia mengatakan di ayat yang keempat, petani itu menabur sebagian benih lalu jatuh di pinggir jalan. Nah, yang pertama katanya ada seorang petani menabur benih di pinggir jalan, adik-adik. Nah, di pinggir jalan, kalau di pinggir jalan kan biasanya nggak ada yang punya ya. Kalau adik-adik jalan, misalnya ada uang orang jatuh, wah ada uang nih. Kita lihat kanan kiri, nggak ada yang punya, bisa diambil. Nah, seperti itu benih yang pertama ya, dia gambaran orang yang pertama tadi disebutkan, petani itu menabur benih di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis, adik-adik. Jadi kalau benih ditabur, dimakan burung, nggak jadi dia dapat buahnya. Benar nggak, adik-adik? Iya, ditabur dimakan burung, hilang deh. Adik-adik tahu nggak gambaran orang seperti ini? Nah, adik-adik, gambaran orang yang pertama ini adalah gambaran orang yang mendengar firman Tuhan tapi langsung lupa. Arti adik-adik yang di sini nggak seperti itu ya. Misalnya nih, tapi bukan di sekolah minggu kita ya. Ada seseorang sekolah minggu, anak sekolah minggu nih. Dia sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi begitu dia keluar dari pintu ruangan sekolah minggunya, firman itu langsung hilang, adik-adik. Hilang entah kemana. Diterima memang, tetapi hilang. Kalau istilah yang sekarang mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jadi tidak berbekas. Nah, tapi anak sekolah minggu di Runggun Jambi nggak ada ya, adik-adik ya. Nah, itu dia gambaran orang pertama. Orang yang mendengar firman Tuhan seumpama benih yang ditabur di pinggir jalan lalu dimakan burung. Lalu yang kedua, adik-adik, sebagian lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu. Coba adik bayangkan, tanah yang berbatu-batu diberi benih. Kira-kira bisa numbuh nggak ya? Pernah nggak nyoba? Ya, adik-adik, mungkin dia bisa tumbuh. Tetapi karena kerasnya batu itu, akarnya tidak bisa menembus batu itu. Bisa numbuh sebentar, tetapi begitu ada panas matahari, karena akarnya cuma nempel di batu, dia menjadi kering dan layu. Lalu mati deh, hilang juga.
Ya sempat diingat sebentar, tetapi karena banyaknya aktivitas sana sini, lupa semuanya firman Tuhan. Begitu juga bisa seperti itu di rumah, mungkin ada nasihat orang tuanya. Mungkin, hayo kamu belajar. Ini kan online di rumah nih ya, belajar. Iya Bu, masih jamnya belum datang soalnya. Iya. Akhirnya karena keasikan main, waktunya sudah mau habis. Nah orang tuanya udah ngasih tahu, ayo cepat, nanti terlambat mengumpulkannya. Akhirnya terlambat. Nah tadi padahal sudah dikasih tahu, iya didengar memang, tetapi lupa dan akhirnya pelajarannya terlambat dikumpulkan atau dilaporkan ke gurunya di sekolah. Tapi di sini nggak ada ya, semuanya rajin-rajin. Kalau dinasihati orang tua, semua mendengarkan. Kalau mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak gurunya, walaupun lewat online, mendengarkan ya dan mengingatnya. Ya, selanjutnya adik-adik, gambarannya yaitu ada lagi benih itu jatuh di semak duri. Lalu karena semaknya semakin besar, akhirnya benih yang baru numbuh tadi terhimpit deh oleh semak. Akhirnya karena dijepit, dihimpit oleh semak yang sudah besar tadi, akhirnya pun dia mati dan tidak bisa bertumbuh kembang lagi. Adik-adik tahu nggak gambaran orang seperti ini seperti apa? Ada yang tahu ya? Belum. Ya kakak kasih tahu ya. Gambaran orang yang ketiga adalah dia mendengar firman Tuhan adik-adik. Waktu online di sekolah minggu, dia dengarkan. Waktu orang tua menasehati, dia mendengarkan adik-adik. Tetapi karena banyaknya aktivitasnya yang sibuk gitu ya. Sibuk main game atau sibuk bermain. Akhirnya nasihat orang tuanya tadi mungkin ada nasihat diberikan, dia lupa. Tidak ingat dan akhirnya hilang. Atau dia pernah dengar firman Tuhan, kakak-kakaknya bercerita, tetapi karena tidak begitu peduli dengan firman itu, akhirnya hilang lenyap begitu saja adik-adik. Ya, tapi adik-adik kakak di sini atau adik-adik yang di rumah tidak ada yang seperti itu. Semuanya mendengarkan dan melakukan. Amin ya adik-adik ya. Iya. Lalu adik-adik gambaran orang yang keempat tadi dikatakan, lalu ada juga adik-adik benih itu jatuh di tanah yang subur adik-adik. Nah, benih yang jatuh di tanah subur tadi bertumbuh dia, berakar, besar semakin besar, daunnya lebat dan akhirnya adik-adik berbuah. Adik-adik senang gak kalau menanam sesuatu bisa numbuh, berbuah dan dimakan hasilnya? Pasti senang ya. Misalnya nih nanam mangga nih, udah ditunggu lama, akhirnya keluar deh buahnya bisa dimakan, pasti senang sekali. Nah buahnya itu tadi pertama ditanam satu adik-adik, tapi sewaktu dia berbuah, jadi banyak seperti yang kita baca tadi, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat adik-adik. Pasti adik-adik menginginkan benih yang jatuh di tanah yang subur. Nah, gambaran orang keempat ini adik-adik adalah orang yang mendengar firman Tuhan, menyimpannya di hatinya, dan mengingatnya dan melakukannya. Dia tidak hanya dengar adik-adik, tetapi dia juga melakukan. Akhirnya karena dia melakukan, ada perubahan dalam kehidupannya. Misalnya tadi kita mendengarkan firman Tuhan nih. Ada firman Tuhan mengatakan, bertekunlah di dalam doa. Oh, saya ingat kakak guru pernah menjelaskan tentang bertekunlah di dalam doa. Wah, ingat. Nah, lalu waktu pulang sampai di rumah adik-adik, itu tidak hilang begitu saja. Tapi adik-adik melakukan, terus berdoa, rajin berdoa, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau beraktivitas belajar berdoa, pokoknya terus berdoa. Nah itu adalah firman diterima di dalam hati, bertumbuh dan berbuah. Berbuah itu dia akhirnya orang yang tekun berdoa. Nah adik-adik, kakak sudah sampaikan tadi ada
4 macam orang dan 4 macam jenis benih. Ya, benih pertama tadi di mana adik-adik? Di pinggir jalan dan burung memakannya dan hilang. Yang kedua, jatuh di batu-batu, bertumbuh, tapi ada sinar matahari, akhirnya layu dan mati. Yang ketiga, jatuh di semak-semak, karena semaknya besar, benihnya dihimpit, tidak bisa dia bertumbuh berkembang. Lalu yang keempat, jatuh di tanah yang subur. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya nih, kira-kira adik ada di dalam jenis yang keberapa adik-adik? Yang ke-1 kah? Yang kedua, ketiga atau keempat? Ya pasti maunya yang keempat ya. Memang adik-adik, itu semuanya melalui proses ya, kakak percaya. Walaupun sekarang masih mungkin di tahap yang ketiga, masih dengar tapi suka lupa-lupa, ingat lupa. Tapi nanti kalau kita terus rajin berdoa dan terus rajin membaca firman, akhirnya kita akan masuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang ada di nomor 4. Mendengar firman Tuhan dan melakukan dan akhirnya berbuah. Nah adik-adik, ya udah mengerti ya cerita yang kakak sampaikan? Nah kira-kira semua sudah mengerti ya? Nah ayat yang paling indah adik-adik, kita melihat dari ayat yang ke-9. Dikatakan oleh Tuhan buat kita, buat adik-adik sekalian dikatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kakak mau nanya, siapa di sini adik-adik atau yang di rumah? Yang enggak punya telinga, ayo angkat tangan. Enggak ya, semuanya punya telinga. Nah kalau Tuhan sudah ciptakan telinga, Tuhan katakan tadi di ayat yang ke-9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kakak percaya semua adik-adik yang ikut ibadah online hari ini, semua mendengarkan firman Tuhan dan menerimanya dan melakukannya, dan akhirnya adik-adik menjadi adik-adik yang berbuah. Tadi kakak sudah sampaikan contohnya ya. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan pada kesempatan ini. Kiranya firman yang ditabur saat ini nantinya juga boleh diingat, dan ini memotivasi adik-adik untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang berbuah adik-adik. Supaya Tuhan kita senang, Tuhan kita tersenyum, dan adik-adik adalah adik-adik yang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan membuat Tuhan kita tersenyum. Ya adik-adik, sedemikianlah jauh firman Tuhan. Nah sekarang kita mau akhiri firman Tuhan, kita mau berdoa ya mengakhirinya. Ayo adik-adik kita sama-sama berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita menunduk dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar saat ini. Tuhan, kami mau Tuhan menjadi benih yang keempat. Boleh firman Tuhan itu bertumbuh di hati kami dan bertumbuh dan akhirnya menghasilkan buah perubahan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, Engkau mengurapi firman yang sudah ditaburkan. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya firman ditaburkan ini Engkau juga yang terus menanam, mengingatkan di dalam hati adik-adik dengan pertolongan Roh Kudus. Terpuji Engkau Bapa di atas kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami dan syukur kami atas firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, barusan kan baru mendengarkan firman Tuhan dari Kak Vino ya. Nah di sini kakak ada mengambil kesimpulan bahwa benih itu ada yang jatuh ke bebatuan, ada yang jatuh ke tanah yang tidak subur, dan ada juga benih yang jatuh ke tanah yang subur. Adik-adik pasti mengharapkan benih itu jatuh ke tanah yang subur supaya bisa bertumbuh dan berbuah. Seperti yang dikehendaki oleh Tuhan melalui firman yang Ia berikan, Tuhan mengharapkan kita menjadi anak Tuhan yang lebih baik dan menjadi pribadi yang semakin takut akan Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, yaitu Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku.
bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu untukku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sudah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ya, adik-adik, kita sampai saat ini untuk berdoa syafaat ya. Mari kita bersama-sama berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena sebagai anak-anak Tuhan kami punya hak istimewa untuk berdiri di hadapan-Mu menjadi perantara bagi pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami di bawah pimpinan Bapak Jokowi dan Wakil Presidennya. Engkau berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, kemampuan untuk bisa menangani dan memberikan solusi bagi setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah negara kami. Khususnya saat ini Tuhan, dalam keadaan pandemi Tuhan, tolonglah supaya seluruh pemimpin kami bisa bersama-sama bersatu hati mengambil keputusan kebijakan yang bisa mensejahterakan masyarakat yang dalam kesusahan. Bapa, kami saat ini berdoa supaya pandemi ini bisa teratasi, dan kami mengucap syukur Tuhan kalau kami mendengar bahwa vaksin sudah bisa disebarkan sekitar bulan November ini. Kami berdoa kiranya vaksin ini bisa bermanfaat sehingga semua kami bisa kembali beraktivitas seperti dahulu kala. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang yang sudah Engkau pakai boleh menghasilkan obat ini. Selanjutnya kami berdoa juga Tuhan untuk sekolah adik-adik kami yang saat ini masih berjalan secara daring. Mungkin sangat membosankan dan melelahkan karena mereka tidak bisa bertemu dengan guru mereka. Kemungkinan pelajaran ini diserap juga semakin sedikit. Tetapi biarlah adik-adik kami semua masih tetap bisa bersuka cita walaupun harus belajar lewat daring Tuhan. Berkati setiap materi yang mereka terima dan biarlah ini boleh mereka serap sehingga menjadi kepintaran buat mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua dari adik-adik sekolah minggu kami. Engkau memberikan berkat bagi mereka, berkat kesehatan, berkat dalam usaha, apapun yang diusahakan boleh berhasil Tuhan. Kami berdoa untuk kesehatan orang tua mereka juga, supaya kesehatan ini bisa membuat mereka bisa beraktivitas dan bisa menjalankan tugas mereka sebagai orang tua. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada saat ini, berdoa untuk teman-teman kami, mungkin ada yang sakit dari adik-adik sekolah minggu, kami tidak tahu siapa mereka, tetapi jikalau mereka ada di dalam keadaan sakit, mari Engkau lawat mereka Bapa, Engkau angkat sakit penyakit mereka, berikan mereka kesembuhan.
biarlah Tuhan mereka boleh beraktivitas, mereka boleh sekolah, supaya seluruh aktivitas mereka bisa berjalan karena mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Banyak hal yang ingin kami naikkan Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkaulah Allah yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan kami, dan Engkau lebih mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita udah di penghujung ibadah kita adik-adik. Tapi walaupun kita udah mau di penghujung ibadah, adik-adik harus tetap semangat ya adik-adik. Nah, walaupun adik-adik misalnya anak balita kecil, balita besar, walaupun merasa masih kecil, tapi adik-adik bisa loh melakukan yang besar untuk Tuhan. Tuhan itu tidak membeda-bedakan loh adik-adik. Adik-adik harus berani tampil beda. Untuk memuji Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Seperti firman Tuhan tadi kan adik-adik, kita harus menuai dan menabur apa yang kita perbuat. Maka untuk itu adik-adik kecil tetap berbuat kebaikan ya adik-adik, dan berani tampil beda seperti lagu kita berikut ini. Oke adik-adik yang di rumah, kakak ajak semuanya untuk berdiri karena ini ada gerakannya loh. Dan adik-adik bisa menggerakkannya sesuai dengan gaya adik-adik sendiri ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ulangi sekali lagi ya, lebih bersemangat lagi. Saat iblis menggodaku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Dua kali lagi. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku berani tampil beda. Adik-adik, sekarang mari kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa Bapa kami sama-sama ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa
kasih.